Baik, kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teknologi multimedia belum ya ini ya, teman-teman ya. Belum saya kasih penjelasan ya. Iya, Pak. Halo. Baik, ini sangat penting untuk pendidik ya. Ya, semoga ini betul-betul teman-teman belum materi yang ini sehingga bukan perulangan gitu ya, bukan perulangan. Baik, multimedia ya. Bismillahirrahmanirrahim, sejarah multimedia ya. Jadi mungkin saya besarkan aja. Sejarah multimedia, istilah multimedia berawal dari teater, ya. Bukan komputer. Yakni pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium. Nah, seringkali disebut pertunjukan multimedia. Kenapa seperti itu? Karena di dalam teater ada musik, ya kan, ada apa ya, sound yang back sound itu yang biasanya ngasih efek ya. Misalkan kalau ada wayangnya berupa manusia, pemeran-pemerannya berupa manusia. Kalau misalkan ada yang perang, nah backsound-nya bunyinya seperti apa, misalkan begitu. Nah, seperti itu. Terus atribut-atribut yang lain, mungkin efek-efek cahaya, nah itu ya, background gambar dan sebagainya. Nah, itu teater ya, teater. Kalau di Jombang, nah kalau ingat sejarah Jombang, di Jombang punya kebudayaan seperti teater, namanya ludruk. Nah, itu lahirnya di Jombang ya. Zaman dahulu kala, ludruk itu lahir di Jombang untuk menghibur masyarakat. Nah, di dalamnya seperti teater ini, ya mirip ya. Nah, tapi kalau ludruk ya tentu mengisahkan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara, terutama di Jawa ya. Tapi kalau teater kan sifatnya umum ya, boleh di negara lain, boleh di Indonesia, nah namanya teater. Nah, ludruk juga begitu, ada tim untuk musiknya, ada tim untuk yang naik di atas panggung, ada tim yang untuk memberikan efek. Biasanya kalau tengkar tidak hanya musik, tapi juga ada mercon. Apa ya mercon itu ya? Suatu yang diledakkan, misalkan begitu, nah, membuat teater itu betul-betul hidup. Nah, itu ya. Nah, itu yang ada di Jombang ya. Multimedia. Nah, sistem multimedia itu dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987. Ya. Nah, Apple itu tahu sendiri ya, sampai sekarang ada handphone merek Apple ya, iPhone ya, dan sebagainya. Dulu komputer, ya artinya sampai sekarang juga ada laptop, komputer, terus handphone itu mereknya Apple. Terus ada juga komputer merek IBM, komputer merek IBM. Ya. Itu tahun 1989. Mengenai perangkat lunak audiovisual namanya, audiovisual connection. Jadi komputer tidak hanya untuk ngetik, tidak hanya untuk proses data, tapi juga untuk olah suara, olah visual. Multimedia ya, lahirnya mulai tahun 1980-an. Pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Sudah
mulai pasaran ya untuk MP3 katakanlah ya, ada video, MPGAF dan sebagainya. Lahirnya teknologi multimedia adalah hasil dari perpaduan kemajuan teknologi elektronik ya. Teknik komputer dan perangkat lunak, kemampuan penyimpanan dan pengolahan gambar digital dalam belasan juta warna dengan resolusi tinggi, serta reproduksi suara maupun video dalam bentuk digital ya. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur yakni gambar, suara, animasi, serta video disatukan di dalam komputer untuk disimpan dan diproses dan disajikan guna membentuk interaktif yang sangat inovatif antara komputer dengan penggunanya, pengguna komputer ya. Nah, itu multimedia ya. Bila dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks, huruf, dan angka yang umumnya terdapat pada komputer saat ini, tentu informasi dalam bentuk multimedia dapat diterima dengan kedua indera penglihatan manusia, ya, dalam bentuk yang sesuai dengan aslinya dan dunia yang sesungguhnya. Itu multimedia ya. Multimedia itu sebetulnya generasi ketiga ya. Artinya apa? Di dalam komputer itu ya, di dalam komputer ya. Teknologi multimedia dipandang sebagai revolusi ketiga dalam teknologi informasi. Setelah automasi, yakni komputasi biasa, dan internet, yakni networking, dan yang terakhir adalah multimedia. Pada dasarnya teknologi informasi menciptakan, memproses, menyimpan, mengirim, dan menyajikan data digital. Kemampuan ini menghasilkan banyak aplikasi yang sangat bermanfaat. Jadi yang pertama, komputer itu lahir untuk otomasi, ya, untuk mengolah kata, mengolah angka, itu ya, otomasi. Nah, yang kedua, jaringan internet yang sudah biasa kita akses. Nah, itu evolusi teknologi yang kedua, jaringan internet. Nah, evolusi yang ketiga adalah multimedia. Multimedia mengintegrasikan unsur keindahan seni dan ekspresi diri ke dalam teknologi informasi. Ya. Jadi definisi multimedia, multi itu banyak, media itu sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Ya. Yakni suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor, video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimasukkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Nah, itu multimedia. Jadi teman-teman untuk saat ini pasti sudah merasakan betapa sosial media itu sudah langsung berupa multimedia ya. Kalau sosial media zaman dulu itu berupa teks ya, gambar. Kalau toh video itu video jadi diupload gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang sosial media yang kita akses seperti contohnya Instagram Reel, contohnya TikTok ya, contohnya Snapchat. Buat multimedia itu di aplikasi online tersebut ya. Contohnya kalau membuat Instagram Reel, kita misalkan ngomong seperti ini diikuti dengan suara atau diikutkan dengan suara. Dimasukkan gambar, dicampur dengan gambar, dicampur dengan teks, dicampur dengan warna. Nah, itu langsung bisa, asalkan online ya, Instagram Reel. Begitu juga
TikTok, begitu juga snack video dan lain sebagainya. Nah, itu multimedia zaman sekarang ya, multimedia zaman sekarang. Nah, kita lanjutkan beberapa pakar pengartian multimedia. Ya. Ada beberapa orang yang biasa menulis tentang teknologi informasi yang mengartikan sebuah multimedia. Ya. Yang pertama, gambar dan teks itu pada tahun 96 oleh McCormick ya. Nah, gitu ya. Yang kedua, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input, output, terus media ini dapat dari audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Turban dan kawan-kawan ya. Turban dan kawan-kawan. Tahun 2002. Jadi Turban ini penulis buku. Nah, tahun segitu, tahun 2002, saya masih mahasiswa S1. Nah, itu bukunya, buku teknologi informasi rata-rata ditulis oleh Turban. Ini orang luar ya. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi kalau menurut saya presentasi. Ya Allah. Presentasi ya. Kan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video. Robin dan Linda 2001. Yang keempat, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak, video, dan animasi. Dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi dan berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi oleh Hofstadter 2001. Di simpulannya multimedia itu ya. Mohon maaf agak pilek karena memang cuacanya nggak bagus. Banyak sekali orang yang terserang flu sekarang ini ya. Oke, itulah multimedia. Kelebihan multimedia adalah dari berbagai media informasi. Multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Ya. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat. Ya. Karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Salah satu bukti ya bahwa lembaga riset dan penerbitan komputer yaitu Computer Technology Research (CTR) menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat saja ya. Jadi apa yang dilihat itu semua yang dilihat mungkin dalam sehari itu yang diingat itu 20%. Nah, jadi kalau kita belajar hanya melihat saja, itu pengingatan kita hanya 20%. Tapi dari yang dilihat 30% dari yang didengar. Nah, dari yang didengar itu dapat meningkat 30% ya. Terus lagi, tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar. Jadi kalau kita belajar, dosennya menerangkan, mahasiswanya mendengar dan melihat slide misalkan, lah itu 50% ingat ya, 50% kekuatan ingatannya. Nah, lebih meningkat lagi, 80% itu yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus, praktikum sekaligus ya. Nah, itu kekuatan daya ingatnya 80%. Nah, multimedia di situ ya. Kekuatan multimedia atau kelebihannya di situ. Nah,
sekarang komponen multimedia ya. Menurut James Assin, multimedia terbagi dalam beberapa elemen multimedia seperti yang pertama teks, gambar, animasi, video, audio. Ya. Kelima-limanya ini menjadi satu kesatuan di dalam multimedia ya. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke, saya praktekkan ya. Untuk membuat multimedia dari mana, Pak? Sederhananya dari apa? PowerPoint ya. Sederhananya dari PowerPoint. Saya praktekkan ya, bikin PowerPoint baru. Nah, PowerPoint ini adalah aplikasi untuk membuat presentasi ya, membuat presentasi. Tapi bisa digunakan untuk belajar membuat multimedia. Oke, tadi yang pertama adalah teks ya. Nah, yang pertama teks. Saya praktekkan bahwa PowerPoint adalah yang pertama teks. Nah, ini ya, misalkan TIK atau gini, teknologi informasi ya. Terus di bawah ini prodi PGMI Unibdu ya. Nah, ini yang pertama teks. Terus yang kedua gambar ya, gambar. Nah, yang kedua gambar ya. Di sini saya mau insert gambar ya. Gambar logo Unibdu aja ya. Nah, ini gambar ya. Gambar logo Unibdu. Ini namanya gambar. Oke, teks gambar. Nah, sekarang animasi ya. Sekarang saya buat halaman pertama supaya beda, saya kasih desain. Nah, background style. Nah, ini ya, saya kasih background style ya. Format background. Gradient. Saya kasih hijau. Nah. Plus. Nah, kalau yang ini saya kasih warna merah misalkan. Atau yang lain. Nah, ini biar kelihatan ya. Ini slide pertama. Nah, slide kedua kita tadi apa? Gambar, image gambar. Gambar sekaligus tadi sudah ya animasi. Animasi ya. Mana tadi? Nah, animasi. Insert gambar. Nah, saya cari yang animasi. Picture, musik. Nah, ini. WhatsApp. Nah, animasi ini. Nah, kok bisa dibilang animasi, Pak? Ya, kita buktikan. Klik. Kita buktikan ya. Dia gerak. Gambar tersebut gerak. Lah, itu animasi ya. Animasi. Nah, selanjutnya apa? Video. Nah, video saya skip, artinya saya taruh slide berikutnya. Sekarang audio ya. Audio. Audio itu suara. Nah, gambar tadi, nah, Masya, gambar animasi Masya. Ya, ini ya.
Animasi Masya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, sekarang audionya. Insert, di sini ada audio. Nah, kita bisa pilih dari from file kalau kita punya suara yang disimpan di komputer. Atau record dari sini boleh. Nah, tapi untuk kasus saat ini saya pilih dari clip add audio. Nah, saya klik clip add audio, terus saya insert clap ya. Nah, saya insert clap. Nah, clap ini apa? Tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Saya coba play. Tepuk tangan ya. Nah, itu namanya audio ya. Namanya audio. Oke, saya coba ya. Saya coba ini slide pertama, saya mulai klik. Ini slide pertama. Slide pertama nggak bisa jalan sendiri, saya harus klik supaya masuk ke halaman berikutnya. Nah, animasinya jalan, tapi audionya nggak jalan, harus diklik. Harus diklik. Dan ini menutupi animasi. Sekarang saya close, saya format. Saya format. Yang tepuk tangan ini tadi saya klik, pilih menu playback. Pilih menu playback. Jadi audionya diklik, pilih menu playback, dipilih, klik start on, klik diganti untuk menjadi automatically. Menjadi automatically. Terus supaya nggak menutupi Masya dalam tepuk tangan, saya klik hid during show. Nah, disembunyikan ya. Disembunyikan sebelum ditampilkan. Nah, sudah saya format. Yang pertama, klapnya atau tepuk tangannya itu diklik start automatically, dipilih automatically, jangan on click. Nah, yang kedua adalah hid during show. Jadi audionya harus hidden, disembunyikan. Kita coba. Nah, ini sudah menjadi multimedia. Bagus banget ya. Bagus banget. Nah, yang terakhir, slide yang terakhir adalah apa? Video. Klik menu insert, video from file ya. Nah, saya pilih ini yang dari Windows ya, dari Windows. Bawaan di komputernya masing-masing ada ini. Nah, sudah saya play. Ya, koalanya angop, ngantuk sama seperti dosennya ya. Koalanya angop. Video tutorial. Oke, supaya bisa jalan sendiri bagaimana? Diklik videonya, menu playback, on start kliknya dipilih automatically. Terus boleh play full screen boleh. Terserah. Jadi kalau di show, benar-benar di show,
maka dia akan tampil tanpa harus diklik. Dia langsung muncul sendiri. Nah, itu muncul tanpa harus diklik. Startnya automatically. Oke, di escape selesai ya. Nah, itulah multimedia ya. Komponen multimedia. Ada pertanyaan? Gampang ya? Halo? Gampang ya? Ya, insya Allah. Oke, sekarang saya ingin buat format bahwa slide ini bisa berjalan sendiri tanpa harus menggunakan klik atau tombol enter misalkan gitu ya. Caranya bagaimana? Slide yang pertama akan bisa berjalan ketika kita pilih transisi, menu transisi ya. Menu file, menu home, menu insert, menu desain, menu transisi. Menu transisi itu bagaimana? Kalau kita pilih misalkan salah satunya, nah seperti ini ya, menu transisi. Pilih desain transisinya seperti apa. Macam-macam. Nah, seperti ini, macam-macam. Nah, ini ya. Terus yang kedua, desain transisinya sudah dipilih, pilih juga on mouse kliknya, jangan dicentang tapi dihilangkan centangnya, on mouse kliknya supaya otomatis jalan. Diberikan durasi perjalanan dia itu berapa detik. Misalkan 2 detik 50 saya kasih ya. Afternya selesai itu saya kasih detikan juga. Nah, 8 detik misalkan gitu ya. Nah, oke, satu format slide ini sudah saya buat. Saya klik slide show. Nah, ini jalan sendiri namanya. Ini jalan sendiri ya. Nah, ini jalan sendiri ya. Nah, gitu. Oke, saya kembalikan ke pekerjaan ya. Nah, gambar ini juga bisa dianimasikan, teman-teman. Nah, gambar ini bisa dianimasikan. Gambar diklik terus dipilih menu animasi ya. Menu file, home, insert, desain, transition, animasi ya. Nah, terserah yang mana. Kalau apa bedanya transisi dengan animasi, Pak? Kalau transisi itu dari lembar kerja ke lembar berikutnya. Kalau animasi itu memberikan efek pada objek yang ada di dalam lembar kerjanya. Paham ya? Terus ini juga misalkan teks ini ya. Misalkan teks ini kita pilih. Teks yang pertama sudah saya pilih. Startnya with previews, gambar juga gitu.
Startnya with previews. Kalau slide-nya tadinya dihilangkan, kalau teks gambar animasinya di klik start with previews. Nah, durasinya 2 detik, boleh lebih. Nah, ketiga. Nah, ini multimedia. Jadi teman-teman membuat katakanlah karya video, karya seni itu bisa dari sini, dari presentasi. Nah, atau sebagai seorang guru membuat media pembelajaran langsung dari PowerPoint ya. Loh Pak, yang kedua ke yang ketiga kok belum Pak? Nah, memang belum diformat. Memang belum diformat. Nah, sekarang saya format transisi. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini boleh. Tidak ada sound, durasinya sekian, on mouse klik. Nah, yang keempat juga begitu. Terus on mouse kliknya dihilangkan. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini. Jalan sendiri ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, begitu. Nah, PowerPoint bisa jalan sendiri. PowerPoint ini bisa sebuah video. Kalau menyimpannya bagaimana? Klik menu file, save ya. Tipenya. Nah, kalau sampean buat ini jadi video, maka tipenya harus tipe Windows video, media video. Windows media video. Ya, seperti ini. Tapi kalau ini tetap jadi PowerPoint tapi langsung tampil, maka pilih Microsoft PowerPoint ya. Show ya. PowerPoint show. Nah, saya pilih ini untuk sebagai apa? Sebagai latihan ya. Saya pilih ini sebagai latihan. Nah, ini saya close, sudah nggak ada lagi. Nah, sekarang saya ke musik tadi ya. Saya pilih yang PPS. Nah, oh ini malah beda ini, bukan yang ini tadi ya. Yang mana? Bukan yang ini tadi. Saya taruh mana tadi ya nyimpennya ya? Musik. Nah,
Ini ya. Nah, ini langsung jalan. Ini namanya PowerPoint Show. PowerPoint Show, langsung jalan. Jadi nggak perlu lagi di klik mouse. Nggak perlu lagi di klik mouse. Itu semuanya bisa disetting seperti itu. Nah, ini namanya multimedia. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum. Tapi kira-kira bisa ya buat seperti itu ya? Insya Allah. Nah, sekarang tugasnya ditambahi membuat bahan ajar. Ya, bahan ajar tadi terserah apa yang mau bahasa Arab, mau apa terserah gitu ya, menggunakan multimedia. Ya. Oke. Mau ditambahi enggak ini materinya? Materinya mau ditambahi enggak ini? Halo? Nggih, sampai situ aja, Pak. Buat pelajaran hari ini. Oke, sampai situ saja ya. Terima kasih. Tugasnya yang bagus. Cara cari gambar animasi tahu ya? Halo. Apa, Pak? Apa, Pak? Cara mencari gambar animasi sudah bisa belum? Belum tahu, Pak. Seperti yang gambar tepuk tangan tadi. Di Google Caranya dibuka Google caranya ya. Supaya ada animasinya. Misalkan apa? Misalkan kaligrafi ya. Arab ya. Nah, itu ditambahi titik GIF. Nah, titik GIF ya. Kaligrafi Arab titik GIF. Nah, GIF ini gambar yang beranimasi ya, seperti yang kita kirim. Biasanya teman-teman itu ngirim di WhatsApp ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini dia lah seperti ini, gambarnya adalah GIF. Biasanya kalau ngirim di WhatsApp gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kalau sudah mendapatkan di Google seperti ini, jangan di copy paste ke PowerPoint-nya ya. Nggak boleh di copy paste. Tapi harus disimpan. Klik kanan, simpan ya. Kenapa kok begitu, Pak? Kalau disimpan nanti sekaligus ekstensinya itu nggak rusak ya. Misalkan saya taruh tadi musik ya. Kaligrafi ya. Titik GIF. Kaligrafi 1 titik GIF. Save. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, ini gambar yang GIF ya, gambar yang GIF. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah disimpan, saya kasih tahu tadi mana kaligrafi lah ini. Kalau sudah disimpan nggak rusak dia, tapi kalau di copy paste rusak. Nah, itu caranya ya. Nah, sekarang tugasnya membuat PowerPoint multimedia yang interaktif, yang bagus.
Oke, saya close lagi. Nah, agak ribet. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Bisa pilih-pilih. Apakah kaligrafi saja Pak? Tidak. Semuanya ada ya. Insya Allah semuanya ada. Nah, begitu ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Kita sampai di sini dulu. Saya minggu depan presentasi gitu ya. Bisa ya presentasi. Iya, Pak. Sampai di sini dulu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.